Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini merupakan pertemuan pertama dalam pelajaran IPA dengan materi gaya dan pengaruhnya. Nah, nanti yang akan dibahas yaitu konsep gaya, jenis-jenis gaya, pengaruh gaya, beserta tugas dan evaluasi. Nah, sekarang kita masuk ke konsep gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Seperti pada gambar di samping, terdapat dua orang anak, yang sebelah kanan sedang menarik dan yang sebelah kiri sedang mendorong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahkan melakukan kegiatan mendorong atau menarik. Misalkan ada sebuah mobil yang sedang mogok, kemudian oleh beberapa orang didorong, atau mobil yang mogok tersebut ditarik oleh mobil derek. Selanjutnya, jenis-jenis gaya. Terdapat dua jenis gaya, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu terjadi harus dengan sentuhan, ada kontak gitu ya. Nah, contohnya adalah gaya pegas dan gaya otot. Seperti gambar di samping, ada seorang anak yang sedang bermain ketapel, itu menggunakan gaya pegas dan gaya otot. Ya, gaya pegasnya dari mana? Gaya pegasnya dari tali, gitu ya. Kemudian anak yang sedang bermain sepak bola itu menggunakan gaya otot. Begitu juga anak yang bermain sepeda, dia menggunakan gaya otot, dan begitu pula yang bermain jungkat-jungkit, sama mereka menggunakan gaya otot. Sedangkan gaya tak sentuh itu terjadi tanpa dengan adanya sentuhan. Meskipun tidak ada sentuhan, gaya itu terjadi, terdorong atau tertarik. Nah, contoh gaya tersentuh itu adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Contoh gaya gravitasi adalah jatuhnya sebuah benda. Jika dilihat dari gambar di samping, ada buah apel yang jatuh ke bawah. Kemudian contoh gaya listrik. Nah, rambut seorang anak itu tertarik oleh balon. Begitu juga dengan serpihan kertas. Kemudian contoh gaya magnet, itu ada sebuah logam yang tertarik oleh magnet, tidak ada sentuhan juga. Nah, meskipun tidak ada sentuhan, logam tersebut bisa tertarik oleh magnet, tetapi logam-logam tertentu ya yang bisa ditarik oleh magnet, misalnya besi ataupun yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh gaya terhadap benda? Gaya dapat mempengaruhi sebuah benda, diantaranya benda diam menjadi bergerak, contohnya mengendarai sepeda. Sepeda yang awal mulanya diam, kemudian kita gerakkan dengan cara dikayuh. Kemudian benda bergerak menjadi diam. Nah, ini benda yang sedang bergerak menjadi diam. Nah, benda yang bergerak menjadi diam itu berarti ada sebuah gaya yang menyebabkan benda tersebut diam, yaitu dengan cara direm. Misalkan mengerem sepeda motor atau mengerem sepeda. Selanjutnya, benda bergerak lebih cepat. Nah, ini kondisi di mana benda ini sedang bergerak, kemudian dipercepat. Nah, dipercepat ini berbagai cara gitu ya. Kalau misalkan motor berarti digas, kalau misalkan sepeda dikayuh lebih kencang. Itu bisa terjadi pada balap sepeda atau balap motor gitu ya. Nah, kalau di sini ini contohnya mengayuh sepeda semakin kencang mungkin gitu ya. Selanjutnya mengubah bentuk benda. Nah, gaya ini bisa mengubah bentuk benda gitu. Ini contohnya memahat batu ya, dibuat sebuah patung seperti itu, ataupun yang lain plastisin gitu ya. Mainan plastisin dibentuk menjadi hewan atau apalah gitu ya. Kemudian gaya juga dapat mengubah arah gerak benda. Nah, ini pada permainan badminton gitu ya, atau bermain voli. Jadi kalau dilihat dari gambar, ada dua orang anak, laki-laki dan perempuan sedang bermain badminton. Ketika anak yang laki-laki memukulkan koknya ke arah perempuan, maka perempuan tersebut akan mengarahkan kembali gitu ya, akan memukul balik kok tersebut sehingga mengarah ke anak yang laki-laki. Seperti itu. Nah, berikut akan Bapak tayangkan sebuah video yang menggambarkan
bagaimana pengaruh gaya terhadap sebuah benda. Mohon disimak baik-baik. Setelah menyimak tayangan video tadi, Bapak harap kalian bisa memberikan contoh lain pengaruh gaya terhadap benda. Bapak mohon kalian mencatat hal-hal yang penting yang terdapat pada video ini. Kemudian untuk tugas, ada dua tugas. Tugas yang pertama, kalian menyimak sebuah video, nanti link videonya akan Bapak bagikan di WA Group. Kemudian tugas yang kedua, kalian membuat sebuah alat penerapan hukum Newton ketiga, yaitu membuat ketapel. Untuk materi hukum 3 Newton, bisa kalian simak di video pada tugas ke-1. Oke anak-anak, itu penjelasan singkat mengenai materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.